teman-teman, salam sehat dari kami, siswa SMP Negeri 2 Bajawa. Bersama saya Kevina BO Dan saya Afrin Setiawan. Hari ini kita akan bahas tentang informasi yang tidak kalah penting, yaitu inovasi kreasi pangan lokal yang ada di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian, beberapa tahun terakhir ini dunia sedang menghadapi tantangan, yaitu krisis pangan. Krisis pangan dunia menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Menurut organisasi FAO, tahun 2024, sebanyak 733 juta jiwa di dunia masih menderita kelaparan. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya kita memanfaatkan potensi pangan lokal sebagai solusi berkelanjutan. Sementara itu di Indonesia, generasi muda justru semakin sering mengonsumsi makanan dan minuman instan. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2023 melaporkan, sekitar 70% anak dan remaja di Indonesia rutin mengonsumsi minuman mengandung bahan pemanis dengan rata-rata 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Sementara itu, pemerintah terus mendorong masyarakat, terlebih khusus generasi muda sekarang, untuk kembali memanfaatkan pangan lokal sebagai solusi. Sebab pangan lokal bukan hanya untuk mudah didapat, tapi juga lebih sehat dan sesuai dengan budaya makan kita. Jika kita mau melihat lebih dekat, pangan lokal kita punya gizi yang tak kalah, bahkan lebih baik dibanding makan pabrikan. Salah satu contoh ada di Kabupaten Ngada tempat kita tinggal. Ngada dikenal kaya dengan hasil bumi dan buah-buahan endemik. Salah satunya adalah buah kolang-kaling, hasil dari pohon aren yang tumbuh subur di daerah kita. Biasanya, kolang-kaling diolah menjadi makanan sederhana. Tetapi dengan sedikit inovasi, kita bisa menjadikannya lebih menarik dan modern. Kolang-kaling bisa diolah menjadi kolak yang gurih manis, es campur yang segar, bahkan sate kolang-kaling yang unik. Nah, inilah bukti bahwa pangan lokal jika kita kreatif bisa menjadi pilihan yang sehat, lezat, dan membanggakan. Mari ikuti perjalanan kami untuk melihat bagaimana pangan lokal di Ngada dapat diolah dan dimanfaatkan. Setelah dipetik dari pohon aren yang tumbuh subur di perbukitan, buah ini direbus dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan tekstur yang kenyal, sekaligus menghilangkan getah yang dapat menimbulkan rasa gatal. Setelah selesai direbus dan menjadi lebih lunak, kolang-kaling kemudian dikupas dengan teliti agar bentuk kolang-kaling tetap utuh dan bersih dari kulit luar yang keras. Kemudian dicuci untuk memastikan tidak ada sisa getah atau kotoran yang menempel. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan kolang-kaling yang segar serta siap untuk diolah menjadi makanan dan minuman yang menyehatkan. Dari bahan sederhana inilah, berbagai kreasi makanan dapat dihasilkan. Mulai dari pembuatan sate kolang-kaling. Setelah dibumbui dengan campuran sederhana, lalu ditusuk menggunakan tusukan sate. Beberapa varian diberi tambahan warna atau rasa dari sirup dan rempah. Setelah itu, sate kolang-kaling langsung disajikan sebagai cemilan unik yang sehat dan menyenangkan. Selanjutnya, sebagian kolang-kaling dimasak menjadi kolak dengan campuran bahan lokal lainnya seperti pisang dan ubi. Inilah kolak dari bahan dasar kolang-kaling, sajian tradisional yang hadir untuk bisa dinikmati kapan saja. Perpaduan rasa manis gula merah, gurih santan, dan aroma pandan berpadu dengan tekstur kenyal kolang-kaling menghadirkan cita rasa khas yang tidak tergantikan. Dan untuk menyegarkan suasana di siang hari yang terik, kolang-kaling dapat diolah menjadi es campur kolang-kaling.
Dalam sajian ini, kolang-kaling dipadukan dengan serutan es, sirup warna-warni, susu, serta potongan buah segar. Rasanya bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memberi energi dan semangat baru bagi siapapun yang menikmatinya. Teman-teman, saatnya belajar untuk berwirausaha. Bazar sederhana ini dibuat bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga ruang belajar yang nyata. Anak-anak belajar bagaimana mencintai kearifan lokal, menjadi produk yang bernilai jual, sehat, dan menarik. Berbeda dengan makanan dan minuman instan di kantin sekolah, kolang-kaling kaya akan serat untuk pencernaan, kalsium untuk tulang, zat besi untuk metabolisme, serta rendah kalori dan tinggi air untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dari sekolah, kita ubah kebiasaan. Dari hal kecil, kita jaga masa depan. Nah teman-teman, hari ini kita telah melihat bagaimana kolang-kaling diolah menjadi makanan dan minuman yang lezat dan bergizi. Dari proses sederhana, kita belajar bahwa pangan lokal sebenarnya sangat dekat dengan kita. Pangan lokal bukan hanya sekedar rasa, tetapi juga tentang kesehatan, budaya, dan masa depan. Dengan memilih pangan lokal, kita telah menjaga tradisi, membantu petani, dan mendukung perekonomian masyarakat. Sekarang, giliran kita generasi muda dengan bangga dan percaya diri menggunakan produk daerah sendiri. Mulai dari memilih makanan dan minuman lokal di kantin sekolah, kita bisa membuat perubahan besar. Mari kita cintai dan manfaatkan pangan lokal. Karena dengan pangan lokal, kita bisa sehatkan generasi dan majukan negeri. Salam sehat, salam pangan lokal dari Ngada.